Sudah banyak sekali berita tentang ketidaksetaraan ekonomi di Indonesia. Ketidaksetaraan ekonomi merujuk pada perbedaan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan di antara individu dan kelompok dalam masyarakat. Fenomena ini dapat dilihat dari kesenjangan yang semakin lebar antara mereka yang memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan mereka yang tertinggal. Ketidaksetaraan ekonomi bukan hanya masalah finansial, tetapi juga berdampak pada akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja. Globalisasi dan perkembangan teknologi dapat mempertajam ketidaksetaraan. Akses yang tidak merata menyebabkan kesenjangan dalam distribusi keuntungan. Asumsi tersembunyi, pandangan bahwa ketidaksetaraan ekonomi adalah hasil dari kegagalan individu seringkali berasal dari asumsi yang menyalahkan pribadi, tanpa melihat pengaruh sistem yang lebih luas. Misalnya, diskriminasi gender dapat mempengaruhi kesenjangan upah, di mana perempuan yang dibayar lebih rendah dibandingkan dengan pria meskipun melakukan pekerjaan yang sama. Selain itu, ras dan kelas sosial juga memainkan peran penting dalam menciptakan ketidakadilan ini. Seseorang dari kelompok minoritas mungkin menghadapi diskriminasi dalam mendapatkan pekerjaan yang layak atau promosi karir. Kebijakan yang memiliki kelas atas seperti pengurangan pajak perusahaan besar dan pemangkasan program-program kesejahteraan juga memperburuk kesenjangan ini. Ini menciptakan struktur ekonomi yang menguntungkan mereka yang sudah kaya, sementara kelompok rentan tetap terpinggirkan. Seseorang yang terjebak dalam pekerjaan bergaji rendah dianggap tidak berjuang keras. Namun, narasi ini mengabaikan faktor-faktor lain yang berperan penting. Ada banyak individu yang berusaha keras namun tetap tidak mampu keluar dari kemiskinan karena keterbatasan akses. Impact dari kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang seringkali memperburuk ketidaksetaraan alih-alih memperbaikinya. Sebagai contoh, sistem perpajakan yang tidak progresif, di mana orang kaya membayar pajak yang persentasenya lebih kecil dari penghasilan mereka dibandingkan dengan orang miskin. Memperlebar jurang antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah. Perpotongan anggaran untuk pelayanan sosial, seperti pendidikan dan kesehatan, juga berkontribusi pada kesenjangan ini. Ketika pendidikan menjadi mahal dan tidak terjangkau bagi keluarga yang kurang mampu, anak-anak mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan berkualitas yang berdampak langsung pada mobilitas sosial mereka. Hasilnya, siklus kemiskinan terus berlanjut karena tidak memiliki sarana untuk meningkatkan kualitas hidup mereka di masa depan. Masyarakat dan pemerintah perlu bekerja sama untuk menciptakan program yang mendukung kesetaraan kesempatan. Ini termasuk program pelatihan kerja dan dukungan bagi usaha kecil. Selain itu, penting bagi kita untuk mengadvokasi perubahan kebijakan yang lebih berkeadilan, sehingga semua individu memiliki akses yang sama untuk mencapai kesejahteraan. Alternatif yang mungkin untuk mengatasi ketidaksetaraan ekonomi, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pendidikan yang lebih terjangkau dan berkualitas untuk semua lapisan masyarakat. Pendidikan adalah salah satu jalur utama menuju mobilitas sosial dan memberikan akses yang besar akan membantu mengurangi ketidaksetaraan jangka panjang. Selain itu, kebijakan redistributif seperti pajak progresif yang lebih tinggi untuk orang kaya dan perusahaan besar bisa dialokasikan untuk meningkatkan layanan publik dan infrastruktur yang mendukung kelompok berpenghasilan rendah. Investasi dalam layanan kesehatan, transportasi publik, dan perumahan yang terjangkau juga dapat memberikan dampak positif terhadap kesetaraan ekonomi. Dalam jangka panjang, mengatasi ketidaksetaraan ekonomi memerlukan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta. Program pelatihan kerja yang menargetkan kelompok-kelompok rentan seperti pekerjaan yang keterampilan rendah dapat membantu mereka meningkatkan kemampuan dan mendapatkan pekerjaan dan gaji yang lebih layak. Dukungan bagi usaha kecil menjadi kunci untuk menciptakan ekonomi yang lebih inklusif. Meningkatkan sektor ini seringkali menjadi tulang punggung ekonomi di banyak negara. Selain itu, advokasi kebijakan yang lebih berkeadilan harus terus didorong. Kebijakan yang berfokus pada redistribusi kekayaan dan menciptakan kesempatan yang merata bagi semua orang akan menjadi langkah penting dalam mengatasi ketidaksetaraan ekonomi yang ada. Ketidaksetaraan ekonomi adalah isu kompleks yang melibatkan banyak aspek, mulai dari kebijakan publik hingga sikap sosial. Namun kompleksitas ini seharusnya membuat kita menyerah dalam menghadapi tantangan. Sebaliknya, kita semua memiliki tanggung jawab untuk melibatkan dan bekerja sama dalam menciptakan solusi yang adil dan berkelanjutan. Dengan berpikir kritis dan mengambil tindakan yang nyata, kita dapat membantu menciptakan masa depan yang setara dan adil bagi semua.